Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, ya. Dan juga diberikan kelancaran ya nanti di dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai ya, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin sama apa nih, Gus Fian. Silahkan Gus Fian. Baik Pak, sebelum memulai acara hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gus Fian. Sebelumnya Bapak mengabsensi dulu ya kehadiran kalian. Di GoMed ini yang hadir 13 siswa ya, dan juga saya guru, jadi totalnya adalah 14. Dan saya akan mengecek di Google Classroom-nya apakah sudah pada absen semua ya. Saya akan cek. Ini 13, satu yang tidak hadir ya. Faisal mungkin ini ya, yang tidak kelihatan. Ya Faisal ya, nggak ada. Karena kemarin izin sedang mengikuti kegiatan MPLS ya. Gitu. Baik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sensor suhu bimetal ya. Apa fungsinya? Ya kemarin kita sudah belajar sensor suhu termistor ya. Ya sebelumnya termistor. Nah, nanti Bapak akan mempelajari tentang sensor suhu bimetal. Nah, apa kira-kira sensor suhu bimetal ini? Ada yang paham nggak ini? Apa baru dengar atau pertama kali Bapak memberikan materi ini? Ada yang pernah dengar tentang sensor suhu bimetal? Pernah Pak, tapi Saya belum tahu Pak. Coba Zidan, gimana Zidan? kalau menurut hasil pembelajaran saya, sensor suhu bimetal itu adalah sensor yang terbuat dari dua buah lempeng logam yang berbeda, Pak. Oh, bagus ya. Jadi Zidan sudah mempelajari dulu ya. Nah, sebelum masuk ke materi ya, Bapak akan menjelaskan tentang tujuannya dulu ya, tujuan dari pembelajarannya. Ya. Apakah ini sudah terlihat? Sudah Pak. Perlu dibesarkan lagi nggak? Apa segini cukup? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Tujuan dari pembelajaran ya, mengambil dari KD 3.4 menganalisis sensor suhu dan juga pada KD keterampilan memeriksa sensor suhu. Nah, dari masing-masing KD ini ya, dari pengetahuan dan keterampilan itu diturunkan menjadi IPK ya. Yang pertama menganalisis sensor suhu bimetal, menyimpulkan sensor suhu bimetal ya. Sedangkan di keterampilannya mengidentifikasi sensor suhu bimetal, memeriksa sensor suhu bimetal. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, kalian setelah melakukan diskusi ya, peserta didik dapat menganalisis sensor suhu bimetal dengan benar. Setelah melakukan diskusi dan literasi, ya, peserta didik dapat menyimpulkan sensor suhu bimetal dengan benar. Nah, selanjutnya pada aspek di keterampilannya, setelah diberikan
suatu permasalahan sensor suhu bimetal ya melalui LKPD ya, peserta didik dapat mengidentifikasi sensor suhu bimetal dengan benar. Setelah diberikan suatu permasalahan sensor suhu bimetal melalui LKPD, peserta didik dapat memeriksa sensor suhu bimetal dengan benar. Jadi tujuan pembelajarannya ini harus sesuai ya dan tercapai gitu. Untuk strategi pembelajarannya, Bapak menggunakan PBL ya pada sensor suhu bimetal ya, problem based learning ya. Masuk ke materi. Nah, di sini bimetal adalah sensor suhu atau sensor temperatur yang sangat populer digunakan karena kesederhanaan yang dimilikinya ya. Bimetal biasanya dijumpai pada peralatan listrik seperti setrika listrik dan lampu dimmer ya atau lampu penerangan daya besar. Bimetal adalah sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda. Nah, ini adalah gambar logam bimetal ya. Ada logam A dan logam B. Ini bimetal sebelum dipanaskan itu kondisinya masih lurus ya. Nah, sedangkan bimetal sesudah dipanaskan itu melengkung ya karena ada perbedaan suhu. Nah, konsep dasar bimetal, pembuatan sensor suhu bimetal memanfaatkan koefisien Muai ya dari dua logam yang berbeda dan diaplikasikan sebagai sebuah saklar NC ya normally close ya dan juga NO normally open yang akan berubah posisi pada saat temperatur suhu dingin dan panas. Nah, selanjutnya bimetal pada prinsip kerja thermoswitch ya biasanya memiliki tuas titik kontak yang terbuat dari sekeping pelat bimetal ya. Nah, pengertian bimetal sendiri di sini, bimetal adalah dua buah logam yang memiliki koefisien pemuaian panjang berbeda yang direkatkan dengan dilas menjadi satu pada suhu nominal. Pelat bimetal berbentuk lurus ya. Jadi pada suhu nominal pelat bimetal berbentuk lurus ya. Jika pelat bimetal dipanaskan, maka logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar akan memuai lebih panjang daripada logam yang memiliki nilai koefisien muai panjang lebih kecil. Logam yang memuai lebih panjang akan mendorong logam yang memuai lebih pendek, sehingga pelat bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki nilai koefisien muai lebih kecil. Hal sebaliknya akan terjadi jika pelat bimetal didinginkan. Nah, ini adalah gambar konstruksi bimetal dengan pengontrol ya. Ini pengontrolnya ya. Jadi kalau pada kulkas itu di termostatnya itu ada pengontrolnya ya. Ininya dalamnya bimetal itu seperti itu. Nah, ini gambar pengatur suhunya ya, termostatnya. Jadi ini bimetalnya, ini pengatur suhunya. Selanjutnya kita melihat video ya. Nanti untuk dianalisis dan diidentifikasi ya pada sensor suhu bimetalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan ngetes bimetal. Jadi ini saya siapkan untuk bimetalnya. Bimetal ini saya dapatkan ya sebetulnya masih hidup. Ada yang masih hidup, ada yang tidak ya. Ada yang masih hidup, ada yang tidak. Karena ya sengaja saya kumpulkan supaya teman-teman penonton pada tahu cara ngecek bimetal itu seperti apa, menggunakan apa, ya, dan yang hidup itu seperti apa, dan yang mati itu seperti apa, ya. Makanya saya siapkan ketiga bimetal ini ya, dan beda-beda macamnya, gitu. Nah, untuk yang pertama ya, langsung saja kita ya. Untuk yang pertama kita ngecek hanya membutuhkan multitester ini, ya, tester yang pertama, dan yang kedua ini gelas ya, dan ini es, batu es ya. Ini batu es, multitester, dan bimetal. Kita siapkan ini yang terpenting ini ya. Yang terpenting batu es, air es. Kenapa saya menggunakan air es? Karena kalau misalkan
bimetal ini tanpa kena dingin, tanpa air es, bimetal tidak akan bisa on ya. Makanya sekarang saya akan mencobanya, yang mana yang masih hidup, yang mana yang enggak ya, gitu ya. Dan ngetesnya juga saya menggunakan tester dengan skala buzzer ya, dengan skala buzzer. Jadi dengan skala, maksudnya dengan skala bunyi ya. Seperti ini saya siapkan dulu untuk testernya ya. Jadi untuk skalanya skala bunyi saja seperti ini ya. Nih, jelas ya. Nah, kedengar ya. Nih. Oke, kedengar ya. Kalau masih kurang kedengar, sebentar saya ini kan ya di sininya supaya terdengar lebih jelas lagi. Baik, sebentar. Nah, ininya agak-agak sedikit-sedikit ini. Ya, jadi usahakan ini harus sampai hidup ya. Usahakan harus sampai hidup. Oke, sekarang kita mulai saja untuk ngeceknya ya. Jadi caranya begini ya. Kita celupkan ketiga bimetal ini ya ke dalam batu es ini. Ya, kita celupkan. Nanti sekiranya sudah 15 menit ya, sudah 15 menit. Kita tes menggunakan tester. Nah, tesnya seperti apa? Oke lah, langsung aja ya. Nanti saya kasih tahu cara ngetesnya. Sekarang kita celupkan seperti ini. Ya, usahakan bagian sini ada di tengah-tengah ya, bagian sini. Usahakan supaya lebih cepat lagi pendinginannya ya. Nah, seperti ini. Dan ini juga sama ya. Kita tes seperti ini. Nah, ini juga sama, kita tes seperti ini. Nah, dari ketiga bimetal ini, mana yang masih hidup dan mana yang sudah mati. Oke, cukup jelas ya. Jadi fungsi bimetal ya, fungsi bimetal kalau dia sudah tertutupi es ya, tertutupi salju, maka nanti bimetal itu akan on ya, akan on. Kan bimetal itu sebetulnya switch ya, switch on, switch on. Jadi switch otomatis maksudnya gitu ya. Kalau dia sudah terkena dingin tertutupi salju di dalam freezer itu ya, tertutupi salju, dia akan on dengan sendirinya, akan nempel on ya, maksudnya seperti itu. Jadi sekarang saya akan menunggu selama 15 menit dulu untuk proses selanjutnya ya. Saya akan menunggu selama 15 menit. Ini kita dekatkan sini saja biar saya lebih mudah lagi untuk supaya saya lebih mudah lagi buat ngetesnya ya. Seperti ini, di sini juga sudah jelas lah ya. Saya hanya menggunakan alat ini saja. Ini lama durasi sekitar 15 menit baru dia bisa on dengan sendirinya. Kalau belum 15 menit dia tidak akan bisa on ya. Tetapi dengan suhu yang maksimal di sini ya, dengan suhu yang sangat dingin. Kalau dia belum dingin, kalau cuman dengan air saja, direndam dengan air saja, air biasa tanpa es, dia tidak akan on dengan sendirinya. Maka kita membutuhkan batu es. Jadi cara kerja bimetal, kalau dia sudah on setelah tertutupi salju dan dia on sendiri, maka heater yang ada di dalam freezer akan memanas ataupun akan bekerja. Jadi ini switch untuk heater, sebetulnya switch untuk heater ya. Switch heater akan memanas dan bekerja. Nah, setelah dia mencair, es dalam freezer itu sudah mencair, dia langsung terbuka ya, maksudnya dia langsung off lagi, terbuka lagi, off lagi, memutus lagi. Dikarenakan sudah saljunya itu ya, esnya itu sudah hilang. Jadi seperti itu. Kalau tanpa didinginkan seperti ini selama 15 menit tidak akan bisa on. Nah, untuk membedakan kesensitifan bimetal, bimetal itu lebih sensitif yang bulat ya. Di dalamnya itu ada bulat, ada kotak. Yang lebih sensitif itu yang bulat, bukan yang kotak. Tapi biasanya yang bulat itu untuk LG ya, dan yang kotak untuk SAT. Tapi ya sebetulnya bisa aja sih ya, dibolak-balik juga nggak apa-apa bimetal mah. Misalkan kita mau bimetal ini bawaan kulkasnya
berbentuk kotak gitu maksudnya. Tetapi kita adanya yang bulat, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan misalkan sebaliknya, adanya yang bulat, bawaannya yang bulat, ternyata bentuknya yang kotak aslinya, nggak apa-apa dipasang juga, nggak masalah. Tetapi kita hanya bisa merubah posisinya saja. Karena yang kotak dan yang bulat itu lebih sensitif yang bulat. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang tinggal nunggu sebentar ya. Oke, kita sekarang sudah menunggu selama 15 menit sampai 20 menit ya. Sampai 20 menit. Sekarang kita coba satu persatu ya untuk bimetalnya. Mudah-mudahan di sini ada yang masih hidup. Memang sih ada yang masih hidup sebetulnya. Cuman ya kita buktikan saja ya. Untuk satu. Ini posisinya hidup ini ya. Seperti ini. Ya, harus hidup. Oke, sekarang kita coba satu persatu. Ini mati. Memang ini sudah mati ya. Kita coba lagi yang ini. Ini juga mati. Dan kita coba yang ini. Nah, yang ini hidup ya. Seperti itu. Oke, sekarang yang ini hidup. Kita jangan dulu mengangkat ini ya, mengangkat bimetalnya dari S ini ya. Karena kalau kita angkat, maka nanti bimetalnya akan off lagi. Kita harus menunggu lagi nantinya lama lagi. Sekarang kita tes ya, seperti ini, supaya lebih jelas. Ya, supaya lebih jelas. Yang ini ya. Nah, dengar ya. Kita lebih dekatkan lagi. Oke, ini sudah hidup. Dan sekarang kita coba yang ini. Ini mati. Dan yang ini satunya lagi. Ini juga mati. Ya. Jadi seperti itu ya untuk cara ngecek ya. Cara ngecek bimetal. Kalau sekiranya dia sudah mencair ya, sudah tidak terendam ini lagi, terendam es, dia akan off dengan sendirinya. Ya. Jadi hanya satu yang masih hidup dan yang dua ini sudah mati. Yang duanya. Nah, jadi begitu cara kerjanya untuk bimetal dan cara ngetesnya untuk bimetal. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk caranya ya, memberikan caranya. Semoga video ini bermanfaat dan silakan di like dan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, sip, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel. Salam Banten. Baik, terima kasih. Kalian sudah melihat dari video tadi ya untuk bimetal ya yang digunakan pada heater ya ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada salah satu permasalahan yang ada di LKBD. Apakah kalian sudah membuka di Google Classroom-nya untuk LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ini salah satu permasalahan yang ada di LKPD ya. Jadi di LKPD itu ada 5 permasalahan. Ini Bapak ambil satu ya permasalahannya. Perhatikan gambar sensor suhu bimetal di bawah ini ya. Ini. Nah, pada rangkaian tersebut apa yang terjadi jika bimetal dalam kondisi terbuka ya? Kondisi terbuka di sini bimetalnya. Paparkanlah bagaimana analisis kalian terkait fungsi dari bimetal tersebut bekerja. Ya, nanti kalian sudah bentuk kelompok ya, bentuk kelompoknya 2 atau 3 orang per kelompok. Ya, setelah itu baru mengerjakan tugas ya yang ada di LKPD, lalu didiskusikan. Mungkin dari sini ada pertanyaan yang masih bingung? Cukup, Pak. Cukup? Ya silahkan kalian didiskusikan ya. Kemarin Zaki sudah mengirim untuk kelompoknya ya seperti sebelumnya pada materi sebelumnya. Jadi kelompoknya ini nama-namanya biar nggak lupa. Silakan didiskusikan.
Untuk diskusi nanti saya bagi per room dulu ya. Kelompok 1 ya, jadi tampil duluan atau kelompok 4 yang siap nanti menggunakan room ini bergantian ya, secara bergantian. Cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak, baik. Ya, silahkan. Dimulai dari kelompok siapa dulu untuk berdiskusi? Kelompok 1 sudah siap untuk melakukan diskusinya? Sudah, Pak, sudah siap kelompok 1. Ya, silahkan. Sebentar. Jadi untuk diskusi kelompok 1 kali ini akan ada 2 pembahasan. Yang pertama mengenai sistem kerja pada bimetal, dan yang kedua adalah permasalahan bimetal pada kulkas. Untuk teman-teman kelompok 1, mohon diutarakan pendapat mengenai 2 pembahasan tersebut. Kepada kelompok 1 dipersilahkan anggotanya. Ya, terima kasih untuk Arif yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Untuk pembahasan yang pertama mengenai sistem kerja pada bimetal, yakni plat bimetal dan permukaannya merupakan titik kontak yang akan dihubungkan dengan sumber dingin. Plat bimetal merupakan tuas yang dihubungkan dengan titik kontak, dan titik kontak tersebut dihubungkan ke terminal atau pin untuk disambung ke sumber arus listrik. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Saya rasa cukup untuk pembahasan yang pertama. Silakan Alulu membahas tentang permasalahan yang kedua. Untuk pembahasan mengenai permasalahan bimetal pada kulkas, yaitu jika bimetal pada kulkas tidak terhubung dengan sumber arus listrik, maka kondisi bimetal dalam kondisi terbuka sehingga arus listrik tidak mengalir ke kompresor. Oleh karena itu, komponen bimetal harus diganti. Oke, menurut saya itu sudah cukup untuk pendiskusian dari kelompok 1, dan dipersilakan untuk kelompok lain menggunakan Google Meet ini untuk berdiskusi. Silakan kelompok lain. Baik, terima kasih Arif yang sudah memberikan Google Meet ini. Jadi untuk permasalahan kelompok 2 akan berdiskusi untuk menjelaskan permasalahan apa yang terjadi jika bimetal dalam kondisi terbuka. Tolong berikan pendapat Dewi untuk menjelaskan. Kalau menurut saya, jika bimetal dalam kondisi terbuka, maka arus listrik tidak akan mengalir ke beban. Hasil analisis fungsi dari bimetal pada kulkas dalam kondisi panas akan memuai dan memutus antara ujung yang satu dengan ujung yang lain, sehingga laju aliran listrik terputus ke kompresor. Itu kayak. Baik, sepertinya sudah cukup pendapat dari Dewi. Silakan dilanjut untuk kelompok selanjutnya untuk melanjutkan di Google Meet ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saya yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk melanjutkan diskusinya kepada kami, yaitu kelompok 3. Dalam pembahasan permasalahan kali ini, kelompok 3 akan membahas bagaimana yang terjadi jika kondisi bimetal tertutup. Silakan Erna Aisy, utarakan pendapat kamu. Baik, menurut saya, jika bimetal dalam kondisi tertutup, maka arus listrik akan mengalir ke beban. Hasil analisis fungsi dari bimetal pada kulkas dalam kondisi dingin akan terhubung antara ujungnya satu dengan ujung yang lain, sehingga laju aliran listrik terhubung ke kompresor. Sekian. Ya, saya rasa pendapat Erna Aisy cukup benar. Baiklah, lanjut untuk kelompok 4
gunakan room Google Meet ini untuk pikiran kalian berdiskusi, dan selanjutnya saya membuat presentasi untuk kelompok saya. Waktu dan tempat kami silakan untuk Terima kasih Jidan. Oke, di sini kelompok 4 akan berdiskusi. Sebelumnya di kelompok 4 ada 2 permasalahan, yaitu yang pertama, rangkaian tersebut apa yang terjadi jika pengontrol bimetal dalam kondisi max, paparkan bagaimana memberikan terkait fungsi dari pengontrolan bimetal tersebut. Yang kedua, pada rangkaian tersebut, apa terjadi jika bimetal dalam kondisi tidak berfungsi? Paparkan bagaimana memeriksa terkait tidak berfungsi bimetal tersebut. Menurut pendapat dari kelompok 4, mungkin bisa dijelaskan kepada Teguh, gimana menurut pendapat Teguh? Menurut pendapat saya, jika pengontrolan bimetal dalam kondisi maksimal, maka suhu dingin pada kulkas akan maksimal. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan untuk Arita? Menurut pendapat saya, hasil memeriksa terkait fungsi dari pengontrolan bimetal adalah sebagai penekan maju mundurnya plat bimetal agar bisa disetting suhunya. Sekian, terima kasih. Untuk Rido, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Ada. Menurut pendapat saya, jika bimetal dalam kondisi tidak berfungsi, kemungkinan kompresor akan cepat rusak. Hasil memeriksa tidak berfungsinya bimetal kemungkinan disebabkan plat pada bimetal tidak terjadi pemuraian secara sempurna, sehingga bimetal terhubung secara terus-menerus dengan sumber arus listrik yang akan menyebabkan kompresor bekerja secara terus-menerus dan bisa berakibat cepat rusaknya kompresor. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 4 atas masukannya. Selanjutnya bisa ditulis untuk dipresentasikan nanti. Terima kasih. Mungkin sekiranya untuk kelompok 4 cukup, Pak. Oh, sudah cukup ya. Yang dibahas itu bimetal di overload ya, yang untuk kompresor ya, yang dipasang di netral ya, sama bimetal dengan pengaturan suhu pada termostat ya, itu ya. Dari tadi yang saya amatin. Oke, selanjutnya kalian tadi masing-masing ketua kelompok menulis pendapatnya teman-teman, nanti dibuat presentasinya ya dalam bentuk PowerPoint ya, 3 slide atau 4 slide ya kan. Kira-kira siap, udah siap? Maksudnya siap dibuat gitu? Siap. Siap, Pak. Ya silahkan di ini dulu ya. Kalau misalkan di tempat kamu nggak punya ini, dikirim ke Zaki nggak apa-apa untuk presentasinya. Ini kelompok siapa dulu yang sudah siap? Kelompok siapa yang siap? Kelompok 1 siap. Ya, dari kelompok 1 dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang diskusi kami tadi dan dipaparkan di PowerPoint ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Zaki Zuhair karena telah meminjamkan laptopnya untuk menampilkan hasil presentasi dari kelompok 1. Langsung saja ke presentasinya, yaitu permasalahan pada sensor suhu bimetal yang telah kalian identifikasi. Bagaimana bimetal tersebut bekerja dan memberikan kesimpulan berkaitan pada permasalahan kulkas. Hasil mengidentifikasi.
Hasil identifikasi pada pelat bimetal dan permukaannya merupakan titik kontak yang akan dihubungkan dengan sumber dingin. Pelat bimetal merupakan tuas yang dihubungkan dengan titik kontak dan titik kontak tersebut dihubungkan ke terminal atau pin untuk disambung ke sumber arus listrik. Kesimpulan permasalahan, jika bimetal pada kulkas tidak terhubung dengan sumber arus listrik, maka kondisi bimetal dalam kondisi terbuka sehingga arus listrik tidak mengalir ke kompresor. Oleh karena itu, komponen bimetal harus diganti. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Selanjutnya ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Untuk kelompok 1. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Terima kasih kepada Saudara Arif dari kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa permasalahan jika bimetal pada kulkas tidak terhubung arus listrik? Mohon dijawab. Silakan anggota kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Teguh dari kelompok 4. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Permasalahan bimetal. Kondisi bimetal dalam kondisi terbuka, arus listrik tidak mengalir ke kompresor. Oleh karena itu, komponen bimetal harus diganti. Apakah sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Teguh kelompok 4? Sudah jelas, sudah jelas. Oke, ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Saya dari kelompok 4 mau nanya untuk kelompok 1. Tolong jabarkan ulang mengenai sistem kerja bimetal. Ya, saya akan membantu jawab. Pada plat bimetal dan permukaannya merupakan titik kontak yang akan dihubungkan dengan sumber dingin. Plat bimetal merupakan tuas yang dihubungkan dengan titik kontak dan titik kontak tersebut dihubungkan ke terminal atau pin untuk disambung ke sumber arus listrik. Sekian dari saya. Apakah jawabannya cukup? Ya, cukup jelas. Cukup, oke. Baik, Untuk kita kelompok lain? hapus dulu ya untuk kelompok 1 ini ya. Iya, Pak, kelompok 1. Ya, silakan hapus dulu. Nah, ya silakan kelompok lain yang mau mempresentasikan. Kelompok berapa lagi? Baik, terima kasih untuk Zaki. Baik, terima kasih. Saya mewakilkan untuk kelompok 2, mewakilkan presentasi. Sebelumnya terima kasih untuk Zaki dan Arif sudah mempersilahkan saya presentasi. Baik, untuk permasalahan pada rangkaian tersebut, apa yang terjadi jika bimetal dalam kondisi terbuka? Paparkanlah bagaimana analisis kalian terkait fungsi dari bimetal tersebut bekerja. Hasil menganalisis bimetal. Jika bimetal dalam kondisi terbuka, maka arus listrik tidak akan mengalir ke beban. Hasil analisis fungsi dari bimetal pada kulkas dalam kondisi panas akan memuai dan memutus antar ujung yang satu dengan ujung yang lain, sehingga laju aliran listrik terputus ke kompresor. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain. Ya, silakan kelompok lain ada yang ditanyakan. Bagaimanakah prinsip kerja dari bimetal itu sendiri? Sekian, terima kasih. Baik, Baik, bisa dijawab yang lain. Silakan. Bagaimana prinsip kerja bimetal? Prinsip kerja bimetal merupakan menggunakan konsep pemuaian, khususnya muai panjang.
Jika keping bimetal dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien mulai panjangnya kecil. Apa sudah cukup jawabannya? Ya, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup. Sudah cukup? Ya, silakan plus di kelompok 2 ya. Terima kasih. Ya, silakan. Bisa ditanyakan untuk kelompok yang lain. Mas. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempersilahkan kami untuk giliran menampilkan presentasi hasil diskusi kami. Terima kasih juga kepada Zaki, yaitu kelompok 4, telah membantu kami untuk menampilkan hasil diskusi kami. Ya, baiklah. Pada permasalahan kali ini, pada rangkaian tersebut, apa yang terjadi jika bimetal dalam kondisi tertutup? Paparkanlah bagaimana analisis yang terkait fungsi dari bimetal tersebut bekerja. Jika bimetal dengan kondisi tertutup, maka arus listrik akan mengalir ke beban. Hasil analisis fungsi dari bimetal pada kulkas dalam kondisi dingin akan terhubung antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, sehingga laju aliran listrik terhubung ke kompresor. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1, 2, dan 4? Baik, saya Kayan Nurzulfikar dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dari bimetal? Tolong dijawab. Apakah anggota kelompok 2 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 barusan? Silakan. Anggota kelompok 2. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bimetal merupakan dua keping logam yang disatukan atau dikeling dan memiliki muai panjang yang berbeda. Sekian. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Cukup ya. Kita plus untuk kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok bidan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 4. Permasalahan yang pertama yaitu pada rangkaian tersebut, apa yang terjadi jika pengontrol bimetal dalam kondisi max? Paparkanlah bagaimana memeriksa terkait fungsi dari pengontrol bimetal tersebut. 2. Pada rangkaian tersebut, apa yang terjadi jika bimetal dalam kondisi tidak berfungsi? Paparkanlah bagaimana memeriksa terkait tidak berfungsinya bimetal tersebut. Hasil memeriksa fungsi pengontrol bimetal. Jika pengontrolan bimetal dalam kondisi maksimal, maka suhu dingin pada kulkas akan maksimal. Hasil memeriksa terkait fungsi dari pengontrol bimetal adalah sebagai penekan maju mundurnya pelat bimetal agar bisa disetting suhunya. Hasil memeriksa tidak berfungsi bimetal. Jika bimetal dalam kondisi tidak berfungsi, maka kompresor akan cepat rusak. Hasil memeriksa tidak berfungsinya bimetal disebabkan plat pada bimetal tidak terjadi pemuaian secara sempurna, sehingga bimetal tersebut terhubung secara terus-menerus dengan sumber arus listrik yang akan menyebabkan kompresor bekerja secara terus-menerus dan bisa berakibat cepat rusak kompresor. Terima kasih, itulah
presentasi dari kelompok 4. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Ya, kepada Zaki Zuhair, ketua kelompok. Saya dari kelompok saya ingin bertanya, apa penyebab Ya, silakan. kompresor bekerja terus-menerus? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4, ada yang ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 1? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa penyebab kompresor bekerja terus-menerus? Jawabannya ialah disebabkan pada bimetal terjadi pemuaian secara sempurna sehingga bimetal tersebut terhubung secara terus-menerus dengan sumber arus listrik. Apakah sudah cukup jelas? Oke, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4, apa akibat yang ditimbulkan ketika pengontrol bimetal tidak maksimal? Oke, untuk rekan kelompok 4, ada yang ingin dijawab pertanyaan dari kelompok 1? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Apa akibat yang ditimbulkan ketika pengontrolan bimetal tidak maksimal? Maka suhu dingin yang dihasilkan kulkas pun tidak maksimal. Sekian, terima kasih. Apakah sudah cukup yang ingin bertanya? Cukup. Oke, kalau sudah, sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Dilanjut ke acara selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik ya, yang dipresentasikan di kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini bimetal membahas tentang yang ada di overload ya pada kompresor, terus termostat ya yang untuk diatur suhunya, juga defrost termostat ya yang untuk pemanasnya itu ya. Nah, selanjutnya hasil dari kesimpulannya ini disimpulkan oleh Erlita. Bisa ini menyimpulkan? Bisa, Pak. Ya, silahkan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu bimetal adalah sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda koefisien muainya yang direkatkan menjadi satu. Bila suatu logam dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian. Besarnya pemuaian tergantung dari jenis logam dan tingginya temperatur kerja logam tersebut. Bila dua lempeng logam saling direkatkan dan dipanaskan, maka logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi akan memuai lebih panjang, sedangkan yang memiliki koefisien muai lebih rendah memuai lebih pendek. Oleh karena perbedaan reaksi muai tersebut, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang muainya lebih rendah. Dalam aplikasinya, bimetal dapat dibentuk menjadi saklar normally closed NC atau normally open NO. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Erlita untuk kesimpulannya, sangat bagus sekali ya. Kita plus dulu untuk Erlita. Silakan. Selanjutnya mungkin ada yang ini belum paham dari materi sensor suhu bimetal. Sudah, Pak, sudah cukup. Cukup ya. Cukup. Baik. Karena waktu sebentar lagi sudah mau jam pelajaran selesai, alangkah baiknya nanti diakhiri ya. Dan juga nanti untuk minggu depan kita masuk untuk materi sensor suhu LM35 ya, menggunakan IC ya, LM35. Jadi nanti ke depan kita belajar sensor suhu tersebut ya, untuk kita pelajari. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa, saya tunjuk ya, siapa yang bersedia kira-kira nih untuk mengakhiri pembelajaran kali ini? Gus Fian saja ya, yang pakai peci ini kayaknya nih.
Yoi, Gus Pian. Ya, silakan Gus Fian. Sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, lebih baiknya kita mengakhiri dengan doa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Gus Fian. Saya akhiri materi sensor suhu bimetal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan juga ilmu yang didapatkan nanti penerapannya pada saat nanti masuk ya. Mudah-mudahan wabahnya selesai, kita bisa masuk dan kita bisa langsung praktek ya. Di bengkel. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.